Besti, ketemu lagi sama aku Dr. Tata dalam episode BTS, Beauty, Trend, and Style. Oke, hari ini kita mau bahasin apa, Mimin? Skin barrier. Skin barrier. Ngomongnya skin barrier. Dia kebanyakan bucin sama retinol. Jadi ini kayak gitu. Retinol agak keblenger sih. Kalau keblenger retinol yang membuat kita bertanya-iniin. Skin barrier, apa tuh skin barrier? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya skin barrier? Karena kan sekarang tuh kandungan skincare tuh yang aku lihat tuh kayak di toko-toko online tuh pelembab skin barrier untuk ini Untuk ini skin barrier, apaan sih skin barrier gitu ya ini ya skin barrier apa sih gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan yang paling banyak tuh bukan itu. Pertanyaan yang paling banyak sekarang tuh adalah kalau di TikTok nih, kenapa kulit gue dikasih skincare apapun nggak cocok, nolak gitu, ya kan? Udah dari yang paling murah sampai paling mahal, dari yang paling kemasannya paling jelek sampai kemasan paling bagus, kagak mau juga ininya kulitnya tetap aja beruntusan merah dan sebagainya. Jadi Besti, kalau hal itu sampai terjadi pada kalian itu dikarenakan skin barrier kalian tuh rusak. Jadi apa tuh skin barrier? Jadi kulit kita tuh kan ada lapisan-lapisannya. Jadi ada lapisan yang namanya tuh stratum corneum. Jadi stratum corneum itu ya adalah sel-sel keras yang berfungsi sebagai pelindung kulit. Jadi dia terdiri dari keratin dan pelembab alami yang mengandung kolesterol, lemak, dan seramid. Itu namanya skin barrier. Oke. Jadi ketika skin barrier kulit kita tuh rusak, jadi dia tuh nggak bisa melindungi kulit kita terhadap racun dan ancaman-ancaman yang bisa menembus kulit. Jadi air dalam tubuh juga dapat keluar dan kamu bisa dehidrasi. Makanya kamu penting banget sebenarnya skin barrier itu, gitu. Jadi makanya ketika dia rusak, akibatnya ya udah tetap racun-racun tetap bisa masuk. Jadi skincare kamu pun jadi nggak ngefek gitu. Padahal sebenarnya bukan skincare-nya yang nggak ada efeknya, tapi karena memang skin barrier kamu perlu diperbaiki dulu gitu ya. Jadi udah jelas ya skin barrier itu apa gitu. Nah, sekarang pertanyaan aku, kenapa skin barrier bisa rusak, Min? Menurut lu kenapa skin barrier rusak? Karena penggunaan skincare yang nggak cocok. Nah, penggunaan skincare nggak cocok. Yang nggak cocok terus jadi rusak gitu nggak sih? Itu sebenarnya salah satu penyebabnya. Cuman biasanya kalau kita cuman nyoba-nyoba sekali aja enggak sih. Itu biasanya kalau lu jatuh cinta berkali-kali pada orang yang salah. Ya kan, Min? Gitu deh, Min. Ya, jadi kalian jatuh cinta pada berbagai skincare yang salah karena lu terlalu instagramable, semuanya dibeli, semua di check out di Shopee, ya kan? Jadinya skin barrier kalian juga jadi ini yang capek itu skin barriernya, kantongnya juga ya. Jadi skin barrier berbanding lurus sama kantong, oke? Jadi kenapa skin barrier kalian rusak adalah karena kulit kalian terlalu sering iritasi akibat penggunaan yaitu tadi skincare yang bermacam-macam, terlalu banyak juga bisa jadi kulit kalian iritasi, atau misalnya kalian terlalu sering menggunakan produk-produk yang pengelupasan ya, exfoliating. Jangan terlalu over exfoliating ya. Jadi ada cara pemakaian skincare yang exfoliating. Jadi kalian biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi jangan, kalau bisa untuk exfoliate yang keras ya, bukan yang model kayak retinol gitu loh ini ya. Jadi akan ada tuh yang model-model kayak scrub gitu. Jadi kalian jangan terlalu sering pakai yang exfoliating yang agak keras itu, karena itu nanti takutnya jadi merusak skin barrier ya. Terus tidak menggunakan pelembab, tidak menggunakan sunblock, juga adanya polutan dan polutan dari lingkungan, kurang tidur dan stres. Oke? Apa coba, Min? Kamu termasuk yang mana tadi? Ya, kalau overthinking. Stres. Itu stres. Maknya overthinking. Ini mah gayanya anak Jaksel. Overthinking. Kalau overthinking harus Stres. Iya, stres ininya mah. Makanya gue bilang apa, skin barrier berbanding lurus sama kantong lu berbanding lurus sama ini juga. Jadi kalau rusak kantong lu juga rusak kali ya. Gitu. Percintaan. Iya, bisa juga sih percintaan ininya. Gitu. Jadi
Tadi penyebabnya kenapa skin barrier rusak? Karena terlalu banyak menggunakan skincare yang macam-macam ya. Terus kalian juga terlalu iritasi karena terlalu banyak menggunakan bahan-bahan yang eksfoliasi. Terus kemudian juga karena adanya kalian tidak menggunakan pelembab, kalian tidak menggunakan sunblock, dan kalian terkena bahan-bahan seperti polusi, kurang tidur, stres. Jadinya skin barriernya bisa rusak. Gitu. Nah, caranya untuk memperbaikinya gimana? Mbak Min? Treatment. Treatmentnya gimana? Treatment hati. Hah? Treatment hati. Pakai skincare yang cocok lah dong. Hah? Tapi kan sekarang skincare banyak yang ini juga dong, yang ya untuk skin barrier gitu. Iya, sekarang banyak skincare yang untuk skin barrier. Tuh bener tuh Mimin tuh pinter. Jadi cara memperbaiki skin barrier kita adalah yang pertama adalah meminimalisir penggunaan skincare ya. Jadi namanya ada skin minimalism. Tahu dong? Skin minimalism, tahu nggak? Skin minimalism. Skincare-nya sedikit aja. Tuh pinter. Jadi skin minimalism ya. Jadi kalian menggunakan skincare-nya tuh jangan terlalu banyak. Jadi saya ada yang namanya basic skincare. Basic skincare tuh adalah pembersih, toner, sunblock ya, sama pelembab. Udah, kalian pakai itu aja ya. Nanti lama-lama skin barrier kalian akan membaik dengan sendirinya gitu. Terus yang kedua adalah hentikan penggunaan eksfoliasi ya. Terus yang ketiga adalah ya tadi menggunakan pelembab yang banyak menggunakan, ada yang mengandung niacinamide, linoleic acid, sunflower oil atau argan oil gitu ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya ada satu gejala kalian kok pakai skincare apapun kalian nggak cocok, kalian jangan panik, jangan gundah, jangan sedih, kalian back to basic. Jadi gunakan skincare basic dulu yang terdiri dari pembersih, terus kemudian toner, terus kemudian pelembab, dan kalian menggunakan sunscreen aja. Nah setelah itu, setelah berapa lama kalian boleh menambahkan ingredients sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalau jerawatan ya ditambahin obat jerawat, kalau misalnya kalian flek ditambahin untuk ini flek. Tapi untuk awal-awal supaya skin barrier kalian sembuh, pakai itu dulu ya. Minimalisir penggunaan skincare, terus kemudian menggunakan pelembab yang mengandung niacinamide, terus argan oil, terus sunflower oil, terus bisa linoleic acid kayak gitu, dan jangan menggunakan eksfoliasi dulu. Jelas ya, Min? Jelas nggak, Min? Oke, jelas dong. Atau sekarang aku juga ada satu kalau di ini ya, kalau perkembangan teknologi itu kan sekarang ada skincare yang memang khusus bertujuan untuk memperbaiki skin barrier. Jadi ada bahan-bahan yang memang dimasukkan dalam skincare untuk memperbaiki skin barrier kita. Jadi itu misalnya bahannya mengandung prebiotik lah, tau nggak? Pernah dengar nggak bahan-bahan prebiotik kayak gitu? Enggak ada. Iya, prebiotik. Jadi dia sini memasukkan bakteri yang baik supaya kayak Yakult bener. Tapi itu dimasukkan ke skincare supaya dia membantu untuk memperbaiki skin barrier kita. Atau misalnya kalau kita pergi ke Derma Pro, kita bisa menggunakan Mochi Skincare. Jadi Mochi Skincare tuh mengandung bahan-bahan yang ada namanya microtome. Jadi microtome itu suatu bahan yang bisa memperbaiki sampai ke tingkat inti sel. Jadi kalau kalian memang mau lebih cepat lagi, kalian bisa pergi ke Derma Pro atau kalian bisa beli Mochi Skincare yang mengandung microtome yang bisa memperbaiki sampai ke tingkat inti sel. Jadi nggak usah skin barrier, inti selnya aja bisa diperbaiki dengan menggunakan Mochi Skincare ya. Jadi jangan lupa bisa pergi ke Derma Pro, bisa beli ini, atau kalian bisa cek-cek skincare yang lain yang kira-kira mengandung bahan yang khusus untuk memperbaiki skin barrier. Oke? Nah, sekian episode tentang skin barrier kita. Ada lagi yang mau ditanyain nggak, Min? Pertanyaan nggak, Min? Dari hal Ada sih dong. Sarimin, bukan Mimin. Nanti kita mau bahas lagi tentang ada skin paradox, ada skin minimalism, dan skin yang lain di episode BTS berikutnya ya. Thank you udah nonton BTS episode kali ini. Sampai ketemu di BTS yang selanjutnya. Bye bye.